Pernah nggak sih kalian merasa beda sendiri di tengah keramaian? Kayak semua orang ngikutin arus, tapi kalian malah jalan ke arah sebaliknya. Atau mungkin pernah dibilang aneh sama teman-teman karena cara pikir atau gaya hidup kalian yang nggak biasa. Tenang, kalian nggak sendirian. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering diajarin buat ngikutin norma, aturan, dan standar yang udah ada. Tapi pernah nggak kalian mikir, siapa sih yang bikin standar itu? Dan kenapa kita harus selalu ngikutin? Banyak dari kita yang takut tampil beda karena khawatir dikucilkan atau dianggap aneh. Padahal justru perbedaan itulah yang bikin dunia ini berwarna. Bayangin kalau semua orang sama, pasti ngebosinin banget kan? Kalau kalian suka video ini jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Ada sebuah artikel menarik yang gue baca di Medium. Penulisannya cerita tentang gimana dia sering dibilang aneh atau berbeda. Awalnya dia bingung dan terganggu, tapi lama-lama dia sadar kalau keanehannya itu justru jadi kekuatan. Dibilang, aku adalah seorang anak yang sering diingatkan bahwa aku aneh, atau yang sering orang bilang yaitu aku berbeda. Awalnya bingung, lama-lama jadi terganggu, dan akhirnya berubah jadi rasa bangga. Nah, dari situ kita bisa belajar kalau menerima keunikan diri sendiri itu penting. Karena dengan begitu, kita bisa lebih percaya diri dan gak gampang terpengaruh omongan orang lain. Contoh lain, ada seorang penulis yang bilang kalau berbeda itu indah dan beragam itu anugerah. Dia menekankan bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari, tapi justru dirayakan. Jadi, daripada kita berusaha keras buat jadi seperti orang lain, kenapa nggak kita fokus aja sama apa yang bikin kita unik? Karena disitulah letak kekuatan kita sebenarnya. Gue juga pernah dengar cerita tentang seorang kreator yang selalu ingat kata-kata Panji Pragiwaksono. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maksudnya, kalau kita bisa bikin sesuatu yang beda, itu lebih berharga daripada cuma berusaha jadi sedikit lebih baik dari yang lain. Ini ngingetin kita kalau berani tampil beda bisa jadi kunci sukses. Karena dengan begitu, kita bisa menawarkan sesuatu yang fresh dan unik yang gak dimiliki orang lain. Tapi gue paham kok kalau gak semua orang nyaman jadi berbeda. Ada rasa takut dikucilkan atau gak diterima. Tapi coba deh pikirin, apa gunanya diterima kalau itu berarti kita harus mengorbankan jati diri kita? Seorang penulis pernah bilang, jika berbeda maka itu salah. Tapi dia juga ngajak kita buat mikir ulang. Kenapa kita nggak ngambil waktu sejenak untuk berpikir bahwa ada pengalaman orang lain yang berbeda dari kita? Artinya, perbedaan itu bukan sesuatu yang salah. Justru itu menunjukkan kalau kita punya perspektif dan pengalaman unik yang bisa memperkaya dunia ini. Jadi, gimana caranya kita bisa embrace keunikan kita? Pertama, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya perjalanan hidup dan timeline-nya sendiri. Apa yang berhasil buat orang lain belum tentu cocok untuk kita. Kedua, cari komunitas atau lingkungan yang menerima dan mendukung keunikan kita. Dengan begitu, kita bisa merasa lebih diterima dan termotivasi buat terus berkembang. Ketiga, jadikan keunikan kita sebagai kelebihan, bukan kekurangan. Misalnya, kalau kalian punya hobi atau minat yang gak biasa, kenapa gak coba kembangin itu jadi sesuatu yang lebih bernilai? Ingat, banyak tokoh sukses di dunia ini yang awalnya dianggap aneh atau berbeda, tapi justru karena mereka berani tampil beda, mereka bisa mencapai hal-hal yang luar biasa. Jadi jangan takut buat jadi diri sendiri, karena dunia ini butuh lebih banyak orang yang berani tampil beda dan membawa perubahan positif. Kalau kalian suka video ini jangan lupa buat like, komen, dan subscribe.
dan share juga pengalaman kalian tentang gimana rasanya jadi aneh atau berbeda. Sampai jumpa di video selanjutnya.